wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Ainur Rahmah. Saya dari kelompok 10. NIM saya 5305023040. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan mereview apa itu muwatonah. Yang pertama, apa sih muwatonah itu? Muwatonah berasal dari kata al-waton yang berarti cinta tanah air. Sedangkan secara istilah, muwatonah adalah sebagai sikap pengakuan kewarganegaraan seorang warga negara terhadap negaranya. Jadi, sikap cinta tanah air ini mencakup rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara, serta kepedulian terhadap nilai-nilai, budaya, dan keberlanjutan lingkungan di dalamnya. Cinta tanah air sering dianggap sebagai aspek penting dalam semangat patriotisme dan kesetiaan terhadap identitas nasional. Selanjutnya, bagaimana penjelasan Al-Quran tentang cinta tanah air? Tanah air merupakan terjemahan dari kata berbahasa Arab, yaitu waton, atau kata berbahasa Inggris nation. Maka istilah watonia atau nasionalisme berarti kecintaan pada tanah air. Paham ini dikenal pula dengan nasionalisme. Dengan demikian, nasionalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep atau ideologi yang mementingkan identitas, kesatuan, dan kepentingan nasional suatu bangsa atau negara. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzii farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad wa rabbi a'lam man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi, Al-Quran tidak secara spesifik membahas konsep cinta tanah air secara langsung, namun Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip moral, etika, dan tata nilai yang mencakup aspek kecintaan terhadap tanah air atau kebersamaan dalam masyarakat. Beberapa konsep yang relevan meliputi 1. Keadilan dan kesejahteraan. 2. Kepedulian terhadap sesama. 3. Patriotisme yang seimbang. Dalam Islam, penting untuk memahami bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan mendahului cinta terhadap tanah air. Jadi, ketika seorang mencintai tanah air, hal itu seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bagaimana realisasi dalam kehidupan? Yang pertama, bela negara. Betapa banyak ayat tentang jihad yang diantaranya berkenan dengan bela negara. Jihad dalam bentuk fisik atau perang bahkan diperintahkan oleh Al-Quran demi mempertahankan tanah air dan menjaga keselamatan kaum muslim dari ancaman lawannya. Kedua, berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tolak ukur kecintaan seseorang pada tanah airnya. Peran ini tercermin dalam sikap keberagaman yang ramah terhadap keberagaman dan perbedaan, serta sedemikian rupa menghindari konflik yang melahirkan perpecahan. Sikap keberagaman seperti ini akan memprioritaskan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Daripada kepentingan pribadi, sikap keberagaman ini pun akan menjauhkan perilaku memecah belah di antara warga negara. Dan yang terakhir, memberikan yang terbaik bagi tanah air. Cinta tanah air tidak ada gunanya tanpa disertai dedikasi untuk memberikan yang terbaik padanya. Hal ini terkait erat dengan peran setiap orang dalam mewujudkan kebaikan bersama atau peran setiap warga negara dalam mewujudkan cita-cita bersama bangsa. Hal ini juga terkait dengan tuntunan agama kepada setiap pemeluknya untuk memberikan kontribusi positif kepada orang sebanyak-banyaknya. Hal ini pun terkait dengan sikap keberagaman yang berpihak pada perwujudan cita-cita bersama sebagai warga negara suatu bangsa. Saya mengambil kasus dari muwatonah ini, yaitu kasus lebih dari 400 alumni LPDB tidak kembali ke Indonesia.
Ada berbagai alasan mereka tidak kembali memenuhi perjanjian sesuai studi di luar negeri. Dari 35.000 penerima beasiswa LPDP yang bermasalah seperti itu ada 413 orang. Mereka yang tidak kembali ke Indonesia memiliki berbagai alasan seperti 1. Menikah dengan orang luar negeri maupun menikah menunggu kelulusan putra atau putri mereka bersekolah di luar negeri. 2. Peluang karir internasional. Adanya peluang karir yang lebih menarik atau sesuai dengan minat dan keahlian di luar Indonesia. 3. Kondisi ekonomi dan politik. Keputusan untuk tidak kembali bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau politik di Indonesia yang dianggap kurang stabil. 4. Kualitas hidup. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kualitas hidup atau fasilitas yang tersedia di negara lain lebih baik. Penjelasan kasus ini. Namun demikian, banyak alumni yang sudah menyelesaikan masa pengabdian di Indonesia sekitar 5 tahun memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Kalau yang tidak kembali, mereka mengganti uangnya sebesar yang dikeluarkan. Itu juga ada beberapa yang mengganti. Jadi, yang di luar negeri juga sudah ada karena mereka selesai masa pengabdiannya, maka diizinkan bekerja di luar negeri. Dan apa sih hubungan dari kasus ini dengan bela negara? Kasus LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan konsep bela negara sebenarnya terpisah. LPDP adalah lembaga yang menangani beasiswa pendidikan, sedangkan bela negara berkaitan dengan kewajiban dan semangat membela tanah air. Namun, dalam konteks lebih luas, program beasiswa seperti LPDP dapat dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Oleh karena itu, pemberian beasiswa pendidikan bisa diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap bela negara, karena menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memperkuat kedaulatan dan kemajuan suatu bangsa. Tanggapan untuk LPDP dari Menkyu Indonesia, yaitu Kemenkyu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada awardee penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP angkatan 193 sampai 194 agar kembali ke Indonesia untuk berkontribusi membangun dan memajukan Indonesia. Menkyu menerangkan bahwa awardee penerima beasiswa LPDP tersebut berasal dari 34 provinsi di Indonesia yang mengemban pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Saya sangat berharap bagi Anda semuanya mengharap setiap rupiah atau setiap dolar atau setiap euro yang kalian terima dari LPDP itu tidak sekedar beasiswa tanpa adanya ikatan batin atau ikatan nasionalisme. Jadi, kalau ada seseorang yang menerima beasiswa LPDP dan memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, hal tersebut bisa menjadi masalah etika dan kontraktual. Dalam kasus seperti itu, solusinya mungkin melibatkan komunikasi terbuka antara penerima beasiswa dan pihak LPDP. Tindakan hukum atau penyelesaian kontrak dapat diambil atau mengganti sebesar yang dikeluarkan, tergantung pada peraturan dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak beasiswa. Namun, penanganan kasus ini akan sangat tergantung pada detail dan ketentuan yang terkait dengan beasiswa LPDP tersebut. Dan ini sumber yang dapat saya berikan. Sekian video materi saya yang berjudul Muatona. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.